Sekarang kita akan mempelajari tentang masalah sujud tilawah. Sujud tilawah sama juga orang menyebut dengan sujud sajadah. Kenapa maka disebut dengan sujud sajadah? Karena ada kata-kata sajadah atau sujida sama. Pokoknya ada kata-kata sujud. Maka itu disebut dengan sujud sajadah. Nah, sujud sajadah dilakukan itu apabila kita mendengar atau membaca ayat sajadah. Apa itu ayat sajadah? Ayat yang ada kata-kata sajadah atau sujida atau sajdun. Pokoknya hurufnya sin, jim, dal. Contoh dalam surah sajadah. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjadaw wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, itu ada kata-kata sujjadaw. Maka kita disuruh untuk melakukan sujud tilawah. Bila kita membaca atau kita mendengar, orang membaca ayat sajadah kita mendengar, maka kita pun disuruh untuk melakukan sujud sajadah atau sujud tilawah. Surah yang lain, surah Al-Alaq, ayat terakhir. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, di situ kata-katanya wasjud. Itu kita disuruh juga untuk melakukan sujud tilawah. Sujud sajadah ini sering kita lakukan biasanya pada pagi Jumat. Jangan menegur imam, karena kelas 1 sudah belajar cara menegur imam. Pas imam 3 rakaat. Dikira 3 rakaat, sekalinya itu adalah sujud sajadah. Sujud sajadah itu dilakukan tanpa ada rukuk. Dinyatakan tanpa ada rukuk. Jadi ketika malam Jumat, buhan mau umpat ke masjid, atau dilanggar orang membaca ayat sajadah, itu 3 kali sujud. Jadi jangan bingung. Ketika ada orang, kayaknya jangan ditagur-tagur, subhanallah aja. Jangan ditagur-tagur. Ketahuan orang pada kita kada tahu bahwa itu adalah sujud tilawah. Nah, ingatkan, jadi sujud tilawah itu hanya dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Lihat di buku LKS itu banyak surah-surahnya yang ada memuat atau ada termuat di dalam surah kata-kata sajadah atau sujida atau pokoknya sajadah intinya. Jadi sama sujud sajadah dengan sujud tilawah itu sama. Nah, selesai. Satu bab. Syaratnya sama, harus suci dari hadas dan najis, menutup aurat, menghadap kiblat sama. Nah, sekarang kita ke bab 2 karena hari ini kelas 8B sudah masuk ke bab 2. Bab 2 itu membahas masalah puasa. Puasa itu berarti menahan. Apapun ditahan. Yang haram jelas ditahan. Yang halal pun ditahan. Kenapa? Ada orang buka puasa kakanyangan. Nah, itu berarti bukan menahan. Jadi, semua ditahan. Terlalu banyak makan, ditahan. Terlalu banyak minum, ditahan. Apalagi yang haram, jelas sudah. Nah, itu menurut puasa. Nah, menahan segala sesuatu yang membatalkan. Bukan hanya menahan nafsu. Menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Mungkin buhanmu sudah belajar yang membatalkan puasa apa-apa. Nah, itu adalah. Nah, jadi pengertian puasa, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan. Waktunya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Artinya mulai masuk waktu salat subuh sampai salat maghrib. Itu yang ditahan. Semuanya ditahan. Penglihatan ditahan. Pendengaran ditahan. Hendak menyambat mulut ditahan. Hendak menyambat orang yang kada baik. Stop karena aku puasa. Hendak berdusta stop karena aku puasa.
Hendak berkelahi ditahan. Kenapa? Aku puasa. Inilah manfaat puasa. Lalu setelah bulan puasa, setelah kada puasa, boleh kayak itu? Tetap kada boleh. Berdusta tetap kada boleh. Jadi bila kita tuh pendusta, kada bisa kada berdusta dalam sehari. Sakit, mulut kita sakit, mentong kita sakit bila kada berdusta dalam sehari. Rancaki puasa gitu. Insya Allah kita tidak akan bisa berdusta lagi. Karena apa? Kita ingat dengan bahwa kita ini sedang dalam keadaan berpuasa. Hendak menyambat kawan yang kada baik. Ingat puasa kada jadi menyambat. Tahu kada kabar ini aku puasa. Kayak itu. Jadi menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian rukun puasa, pertama niat. Untuk puasa wajib niatnya harus malam hari. Untuk puasa sunat boleh siang hari. Misalnya subuh kita bersahur kada, bangun subuh hendak makan kada ada beiwak, kada ada beberes. Boleh ke puasa sunat? Boleh. Niat kita. Nah, cuma untuk puasa wajib harus niatnya pada malam hari. Yang kedua ngarannya imsak. Imsak itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Apapun yang membatalkan puasa. Makan dan minum, ya. Melakukan hubungan suami istri, ya. Pingsan, ya. Masih banyak lagi, lihati di buku-bukunya. Itu adalah imsak, salah satu rukun daripada puasa. Nah, jadi dalam melaksanakan puasa itu ada yang membatalkan puasa dan ada juga yang merusak pahala puasa. Beda. Yang membatalkan puasa itu nilainya 0. Misalnya kita puasa makan, maka nilainya 0. Tapi ada yang mengurangi pahala puasa. Puasanya kada batal tapi rungkang. Tahu ka rungkang? Ipan, tahu kapan rungkang, Pan? Bolong. Rusak puasanya. Yang asalnya 100%, hari ini berdusta sekali. Nah, maka berkurang puasa. Siangnya mendustai kawitan pulang. Berkurang pulang pahalanya. Habis itu, kayaknya jam 3 sore menyambat kawan pulang. Berkurang pulang. Nah, kebanyakan berkurang ini bisa menyebabkan juga kayaknya puasanya menjadi batal. Nah, ini sedikit dulu kita penjelasan masalah puasa dan sujud tilawah. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas masalah rukun-rukun puasa yang lain, sunat-sunat puasa yang membatalkan puasa dan yang lain-lain. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.